Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, jamaah Masjid Al Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan juga diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada kita semuanya secara sempurna. Atas nikmat itu kita syukuri, dan bentuk syukurnya salah satu dengan ngaji seperti pagi hari ini. Ngaji ini kita niatkan untuk kepentingan menjalankan kewajiban sekaligus juga bagian dari rasa syukur atas kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, syukur itu akan semakin bertambah jika kita menyadari bahwa nikmat Allah itu sangat besar yang dikaruniakan kepada kita, sekalipun mungkin kadang enggak kita sadari, enggak kita rasa. Begitu hilang dari kita sedikit saja nikmat yang selama ini kita peroleh, baru terasa besarnya dan manfaatnya bagi kita. Salah satunya nikmat kesehatan. Tentunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang sering membuai dan juga melalaikan kita, dan itu diingatkan terus oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nasi. Ada dua nikmat maghbunun fihima, yang tertipu fihima di dalam dua nikmat ini, katsirum minan nasi, kebanyakan orang, termasuk kebanyakan jamaah Masjid Al Barakah. Apa itu dua nikmat? As-sihhatu wal faraghu, sehat dan kesempatan. Sehat, begitu sehat kita ya biasa-biasa aja, karena memang dari awal kita terlahir sehat. Tapi begitu sakit saja, tertusuk duri atau kecabut kuku, kelihatannya sederhana, atau sakit gigi, atau ketarik otot seperti saya.
Ketarik otot yang asalnya seger buger, sehat walafiat, kemana-mana tanpa ada keluhan. Begitu ketarik otot sedikit, semua berhenti aktivitas fisik saya, nggak bisa bergerak. Ya alhamdulillahnya, kalau nggak bergerak nggak sakit. Tetapi begitu bergerak sakit. Bergerak itu bisa bergerak, gerakin tangan, gerakin kaki, gerakin persendian, apalagi bangkit jalan. Nah itu. Jadi ceritanya itu saya 1 pekan kemarin, berarti pas 1 pekan. Setelah Sabtu habis sholat jamaah, setelah itu saya rutinan ngaji bersama dengan santri-santri sampai jam 6:30 atau jam 7. Setelah itu ada undangan tarhib Ramadan di Pamulang tuh, sampai jam 11 atau setengah 11. Setelah itu ada undangan lagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cirende. Nah sorenya diminta ceramah kawinan di sana di PSD. Habis PSD nikahan lagi di depannya Taman Mini yang Grand Ballroom Taman Mini itu. Sampai malam ngulangin istri, langsung berangkat lagi ke bandara untuk ke Makassar lanjut ke Palopo. Sampai Palopo ketemu diskusi, terus diajak main badminton ceritanya. Diajak main badminton, baru beberapa kali pukulan yang agak nyentak gitu, ketarik lah otot itu. Udah setelah itu nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, ya tarik otot. Tapi setelah itu saya berpikir, ini baru ketarik otot, belum otot kecepit, ya kan? Belum lagi saraf kecepit. Kalau ketarik otot itu sakit kalau bergerak. Kalau diem aja melungker itu udah nggak sakit insya Allah. Begitu geser sedikit, waduh itu udah nggak karu-karuan, nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu. Tapi saya mikir nih, kalau orang sarafnya kecepit atau patah tulang, ruas tulang situ, kan ada juga orang ruas tulang patah, itu sakitnya sama tetapi nggak berhenti. Orang untuk bergerak sakit, kalau diam nggak bergerak aja sakitnya luar biasa. Nah saya berpikir ternyata harus banyak bersyukur kita. Syukur yang pertama pada saat kondisi kesehatan kita, hari ini kita sehat walafiat, seger buger, sekalipun mungkin gajinya berhenti setelah pensiun, tapi kesehatannya nggak berhenti. Ya, coba kalau gajinya gede atau tabungannya gede, tapi sakit-sakitan, ya pasti habis untuk menebus agar sehat itu balik, ya kan? Ada juga orang kerja mati-matian numpuk, setelah itu sakit, uangnya habis untuk kepentingan pengobatan. Ada juga yang seperti itu. Nah, begitu uang ada, ya udah kita distribusikan untuk kepentingan manfaat kita, baik manfaat hidup maupun manfaat setelah hidup kita. Nah, karena walau bagaimanapun apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita timbun itu pasti akan pisah dengan kita. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sekehendakmu karena sesungguhnya kamu ujungnya adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta, dan cintai apa saja terserahmu. Wa anta mufariquhu, karena ujungnya kamu pasti akan berpisah, terserah. Nah, ujung kehidupan kita adalah kematian, itu udah pasti. Bedanya apakah kita menyongsong kematian dengan amal perbuatan
dengan anak-anak yang solih solihah, kita sekolahkan yang baik, kita ajar adab yang baik, istri-istri diajak untuk kepentingan kebaikan sebagai bagian dari tugas tanggung jawab para suami, anak-anak dididik secara baik sebagai bagian dari kewajiban dan juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ayah dan ibunya, mengantarkan hingga ke jenjang perkawinan, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian menjadi anak yang soleh solihah yang akan menjadi kekayaan dan permata kita pada saat kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa, atau ya kita akan menjadikan tinggalan kita sebagai fitnah sekaligus juga beban bagi kita pada saat kematian kita. Nah, itu sudah pilihan. Tapi kalau mati nggak ada pilihannya, tetapi menyiapkan kematian itu ada pilihan kita. Demikian juga kita punya jabatan, kita punya harta, itu pasti akan kita tinggalkan. Cuma bedanya apakah kita tinggalkan dengan kesadaran atau ditinggalkan dengan keterpaksaan, yang nggak ada opsi, nggak ada choices, nggak ada pilihan. Pilihannya apakah kita tinggalkan dengan rela atau dengan terpaksa. Pilihannya apakah dengan disalurkan untuk kepentingan kemanfaatan sehingga kita dapat memetik manfaat setelah kita punya itu barang, punya itu harta, atau pilihannya ya sudah pindah begitu saja, yang bisa jadi jika tidak kita siapkan akhirnya melahirkan fitnah dan malapetaka bagi kita si empunya. Nah, kan banyak contohnya itu, kita belum menyiapkan diri untuk memanfaatkan harta, tiba-tiba hartanya hilang. Udah ditimbun banyak-banyak, kemudian kita siapkan untuk hari tua, kita investasikan, ternyata investasinya bodong. Nah, ditaruh di koperasi, kelihatannya ini returnnya tinggi nih, setiap bulan 10%, enak betul ini, atau 5% gitu. Wah, enak ini, sebulan 2 bulan terus nambah, sertifikat rumahnya dimasukin, sampai bulan ke-6 hilang itu, hilang sepokok-pokoknya. Kan gampang Allah mencabut itu. Atau bukan hanya itu, dengan cara kita lupa naruhnya, kan gampang itu. Nggak butuh api untuk membakar, nggak butuh air untuk menenggelamkan, nggak butuh tsunami untuk menenggelamkan. Allah hanya sekedar melupakan kita. Waduh, di mana kuncinya ini berangkas? Ada sih berangkasnya di rumah, tapi kuncinya nggak ada. Begitu kita butuh mau bayar nggak bisa. Ya sudah, berarti itu bukan punya kita gitu. Nah, atau ya sebagian orang belum mati sudah rebutan warisan anak-anaknya, berantem. Nah, kan ada juga yang seperti itu. Nah, itu pilihan di depan kita. Nah, makanya kita siapkan, ini bagian dari tarhib Ramadan lah. Sekaligus juga muhasabah. Udah nggak usah ngaji ini kalau gitu. Nggak usah ngaji ini, kita omong-omong umum aja. Ini sekaligus juga pengajian terakhir sebelum Ramadan, dan nanti Ramadan kita akan memulai mengaji kitab mungkin ya, ngaji kitab kumpulan hadis fatwa yang mulai saya kumpulkan, sekalipun belum sempurna menjadi buku yang insyaallah nanti akan dibukukan. Jadi Fatawal Arba'in fi Ahadits Sayyidil Mursalin. Nanti kita akan mengkaji itu di bulan Ramadannya. Tapi pagi hari ini mungkin kita lebih bersifat refleksi, sekaligus juga
diskusi umum ya mengenai persiapan kita di Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai kesehatan dan juga kesempatan hingga ketemu bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar ketemu saja, tetapi ketemu kemudian kita bisa mengambil manfaat dari berbagai keutamaan yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Karena pasti kita semua merasakan ya, Ramadan yang telah kita lewatkan ini semacam insentif dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dan juga meringankan kaki kita menjalankan berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa jadi kalau di luar bulan Ramadan itu kita nggak seintensif melakukannya di bulan Ramadan. Menggerakkan hati kita untuk berderma yang lebih ringan dibanding bulan di luar bulan Ramadan. Memudahkan kita meningkatkan bacaan Al-Quran yang sangat intens, lebih intens di luar bulan-bulan yang bukan Ramadan. Ini mungkin kita merasakan itu semua. Dan itu kemudian menjadi sebuah harokah ijtimaiyah, menjadi gerakan sosial di lingkungan kita, di masyarakat kita. Marak kegiatan tarhib Ramadan, marak kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, tarawih, qiyamul lail, sebelum qiyamul lail, pengajian jelang sahur, ada semua waktu itu. Itu adalah kesempatan kita terbuka luas sebagai manifestasi syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Sarananya sudah ada, ilmunya sudah ditebar, tinggal kita memanfaatkan dan mengoptimalkan. Pahala dilipat gandakan, tinggal kita mengambil kesempatan. Tapi ada nggak yang nggak mengambil kesempatan? Ya banyak. Kan udah disindir lagi juga oleh baginda Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa min shiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Nah, berarti ada orang puasa suri. Ini masih mending sebenarnya. Artinya dari sisi kewajibannya dia laksanakan, syarat rukunnya terpenuhi sehingga sah dan dia gugur kewajiban. Bedanya dia nggak dapat pahala. Tapi ada juga orang di bulan Ramadan sudah nggak puasa, terang-terangan nggak puasa, kemudian teriak-teriak ngapain puasa, kan gitu. Atau kemudian ngeledek-ngeledek orang yang mendakwahkan puasa. Ini kan ada juga orang warung tutup diledek, ngapain tutup? Ini puasa justru akan meningkatkan tantangan orang yang berpuasa. Ini kok logika dibalik-balik itu kan. Karena budaya masyarakat akan sangat dipengaruhi dengan keyakinan keagamaannya. Kalau seandainya nanti pada saat puasa warung-warung tetap buka sebagaimana apa adanya, nggak ada perubahan sama sekali, berarti masyarakatnya di situ sudah jauh dari budaya Ramadan. Nggak puasa sekalipun bukan berarti dia boleh terang-terangan makan, nggak boleh. Termasuk juga misalnya orang yang dapat rukhsah syariah, dapat dispensasi syar'i. Seperti apa ketika ada orang yang haid, nifas, ini ibu-ibu nih, atau perjalanan safar, kita boleh untuk nggak puasa. Tetapi bukan berarti bolehnya nggak berpuasa kemudian kita dibolehkan secara terbuka makan minum, nggak boleh. Ada etikanya. Dia boleh nggak puasa, tapi ya udah makannya nggak usah demonstratif dong.
Bahkan pada saat batas tertentu menjadi haram. Jika misalnya kemudian ada istihza menghina keagungan bulan Ramadan atau menyebabkan orang lain terlena untuk ikut nggak puasa. Nah, disitulah kearifan kita beragama. Kita memastikan bahwa situasi kondusif untuk menopang dan menunjang syiar Ramadan dengan segala kewajiban-kewajiban dan juga sunnahnya. Tapi jangan juga kemudian begitu kita mentang-mentang puasa melakukan razia warung-warung yang buka, karena warung bisa jadi melayani untuk kepentingan orang yang nggak berpuasa tadi, nggak berpuasa karena uzur syar'i. Tapi warung yang buka juga harus membangun tenggang rasa sehingga ada saling memahami antara satu dengan yang lainnya gitu. Orang yang nggak puasa karena uzur syar'i jangan juga dipaksa untuk ikut puasa. Nah, wong dia ada uzur syar'inya. Tapi pada saat ada uzur syar'i jangan ditampak-tampakkan untuk makan minum sembarangan. Itulah kearifan dalam hal keagamaan. Sama persis seperti yang kita contohkan. Misalnya kita punya ilmu nih, keutamaan mengenai sholat 2 rakaat fajar. Nah, ini yang seringkali kita contohkan kan sebagai tamsil, sebagai perumpamaan betapa arifnya praktek beragama yang harus kita laksanakan. Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama dari dunia seisinya. Nah, ini bab soal keutamaannya. Nggak usah dihitung-hitung juga secara material. Secara material saya udah dapat lebih utama dari dunia dan seisinya. Udah saya sholat ini udah saya hitung-hitung ini masih surplus ini. Akhirnya berbuat jahat, berbuat kemaksiatan karena alasannya saya masih punya tabungan 2 rakaat yang lebih utama dari dunia seisinya. Kamu baru bantu 2 juta, 3 juta ke masjid aja sombong. Saya lebih utama dari dunia. Ya, udah nggak usah dihitung, belum tentu itu diterima juga gitu. Nah, di sini menunjukkan keutamaan sholat qobliyah subuh, sholat sebelum kewajiban subuh. Bahkan saking utamanya, jika kita kelewat, kita boleh mengkodoknya, sekalipun itu sunnah. Nah, sekalipun itu sunnah, kelewat nih, boleh mengkodoknya. Begitu kita datang, sholat subuh sudah ditegakkan, jamaah sudah masuk, ya kita nggak usah paksain sholat qobliyah. Karena apa? Ada ilmunya lagi. Kewajiban didahulukan daripada melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Subuh wajib. 2 rakaat sebelum subuh sunnah. Jangan kalau subuh kewajiban nih, kalau sunnah ini kan ada keutamaannya. Nah, yang ngejar keutamaannya, iya tapi itu sunnah, yang ini wajib. Sama kalau orang ninggalin puasa Ramadan, baik ada uzur syar'i maupun nggak ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i dia nggak dosa tapi memiliki kewajiban untuk mengganti. Sementara kalau nggak ada uzur syar'i, iseng-iseng aja, nah udahlah saya malas puasa, kemudian makan, dia dosa pada saat dia nggak puasa, tapi tetap wajib mengganti juga. Nah, kewajiban mengganti pada saat ada kesempatan itu mana lebih diutamakan? Sementara kita dengar pengajian misalnya mengenai keutamaan puasa Syawal, ya. Barang siapa yang menuntaskan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa Syawal, maka akan diampuni dosa-dosanya dan sempurnalah keimanannya. Begitu selesai Ramadan dia ikut puasa Syawal? Enggak. Yes.
wajibnya dulu gitu. Wajibnya dulu karena qada Ramadan itu kewajiban. Sementara kalau puasa Syawal itu adalah kesunahan. Dan waktu puasa Syawal membentang juga, mulai dari tanggal 2 sampai akhir Syawal. Itulah waktu puasa sunnah Syawal kita. Nah, begitu ilmunya dia dapat, misalnya boleh qada, sementara ada ilmu yang lain hukumnya haram melaksanakan sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Jadi salah satu waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat kecuali ada sebab tertentu, itu waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian waktu terbit matahari sampai ketinggian qadra rumhin, masuk waktu duha. Kemudian pada saat idza stawa syamsu hatta tazul, sampai geser. Jadi mulai dari tegak lurusnya matahari selepas habis waktu duha sebelum masuk zuhur, tegak lurus. Begitu masuk zuhur itu ditandai gesernya matahari dari timur ke barat kalau dalam konteks kita. Dari tegak poros ini geser sudah, lingsir srengenge kalau bahasa Jawanya. Kalau udah lingsir, kalau udah geser. Nah, itulah masuk waktu zuhur. Kemudian terus sampai setelah salat asar hatta taghrubasy syamsu. Mulai habis asar, habis kita sholat asar, bukan habis asar. Kalau habis azan asar terus dilaksanakan sholat di masjid, nah selesai asar. Kata Ustadz habis sholat asar nggak boleh lagi sholat. Iya, tapi kamu belum sholat. Nah kalau kamu belum sholat ya tetap wajib sholat sampai dilaksanakannya sholat. Jangan kepotong-potong juga. Setelah sholat asar haram hukumnya sholat. Iya, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat asar ya tetap aja, bahkan sampai maghrib pun dia tetap kena kewajiban masih menjalankan sholat asar tapi dengan qada, kan gitu. Nah, haram, nggak boleh sholat asar, nggak boleh sholat sunnah setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Masuklah waktu maghrib. Karena tahu ilmu soal bolehnya qada, kemudian sementara yang lain tahu bahwa nggak boleh sholat setelah subuh. Kemudian ada orang terlambat masuk masjid, nyampe masjid sholat subuh sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, dia masuk ikut jamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia bangkit lagi sholat 2 rakaat. Sementara dilihatin aja sama banyak orang, wah ini nggak ngerti ilmu nih, habis sholat subuh kok sholat sunnah, berantemlah dia. Nah, untuk menghindari fitnah yang seperti itu, kita melakukannya di rumah saja. Karena apa? Karena orang nggak tahu nih dia sholat apa. Sementara taunya secara umum sholat setelah subuh itu nggak boleh sampai terbit matahari. Itulah kearifan di dalam beragama yang diajarkan oleh Islam. Biar apa? Biar orang nanti tidak timbul syakwa sangka, tidak timbul suudzon, bahkan mencegah potensi konflik hanya gara-gara
pengen menjalankan menjalankan kesempurnaan keagamaan, tetapi punya potensi melahirkan hal yang enggak baik sekalipun di batin orang. Nah, sekalipun di batin orang. Kan enak itu kalau beragama seperti itu. Tapi inti semuanya itu adalah beragama dengan ilmu. Nah, termasuk juga kita pada saat hendak menyiapkan diri masuk Ramadan, kita siapkan dengan ilmu, kita optimalkan pengetahuan, terus kita datangi majelis ilmu. Setidaknya kalau toh nggak dapat ilmu, dapat keberkahannya majelis ilmu. Nah itu. Kalau toh nggak dapat ilmu, kita yang wajib adalah menuntut ilmunya. Soal dapat apa enggaknya ya udahlah bonus lah. Kan perintahnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka berjalan. Salaka jadilah bahasa Jawa, seluku itu jalan sebenarnya. Man salaka barang siapa berjalan, tariqon menempuh satu jalan, yaltamisu yang memperoleh fihi ilman, di dalam perjalanan itu dia mencari ilmu, sahalallah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan lahu bagi orang yang jalan menuntut ilmu tadi, tariqon memudahkan jalan ilal jannah kepada surga. Mudah, disitulah muncul keberkahan. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kalau toh nggak dapat ilmu, setidaknya kita nggak maksiat. Kalau nggak majelis ilmu, pilihannya ngerumpi sama orang, melakukan aktivitas yang mungkin nanti ngerasanin merugikan orang lain dan lain sebagainya. Kalau toh di masjid sekalipun sambil terkantuk-kantuk ya nggak apa-apa. Itu kayaknya malaikatnya lebih banyak turun ke situ, itu jadi berat kan. Iya. Iya. Terus tarhib Ramadan kita. Nah, kita sebagai jamaah tentu ingin terus semaraknya kegiatan Ramadan di lingkungan kita akan mendatangkan manfaat dan juga keberkahan bukan hanya kepada individu-individu kita, tetapi juga bagi lingkungan kita. Sebaliknya, kalau kemaksiatan, kefasikan menyebar dan kemudian menjadi biasa di lingkungan kita, sekalipun kita tidak ikut melakukannya, maka azab Allah akan turun sekalipun kepada orang-orang yang baik yang ada di situ. Itu udah pasti. Maka itu kita merawat kebaikan, terus menebarkan kebaikan menjadi value di lingkungan kita. Nah, salah satu punjernya ya masjid ini. Salah satu punjernya adalah masjid ini. Masjid ini menjadi salah satu soko guru rahmat Allah di lingkungan kita, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang asri, lingkungan yang guyub, lingkungan yang rukun, lingkungan yang penuh keberkahan. Sekalipun mungkin ada satu dua yang nggak tertarik atau kemudian mentang-mentang misalnya nggak ikut pengajian atau nggak ikut jamaah masjid, tapi karena mayoritasnya adalah orang baik, maka mereka akan ternaungi juga gitu. Ternaungi dengan spirit kebaikan. Sebaliknya, kalau kemaksiatan dibiarkan, bahkan difasilitasi, atau aktivitas yang punya potensi menuju kemaksiatan kemudian dibiarkan, maka lambat laun kemaksiatan dan juga kefasikan menjadi habit, menjadi budaya. Kalau itu sudah menjadi budaya, maka Allah akan turunkan azab tidak hanya kepada pelaku maksiat, tetapi juga kepada masyarakatnya. Nah, inilah tugas kita, terus merawat aktivitas
keagamaan, melebarkan dan juga meluaskan manfaat untuk masyarakat kita. Nah, gimana caranya? Ya kita yang ada di masjid, DKM-nya, imamnya juga mendengar, kemudian memfasilitasi, sekaligus juga memberikan ruang atas kondisi warna-warni yang berbeda. Nah, kabar baiknya lagi ketika saya sakit, saya semakin bisa merasakan misalnya kondisi siapa, Pak Sentot misalnya. Pak Sentot sudah diberikan kesehatan luar biasa lama, kemudian sempat sakit dan sekarang pulih. Kan pasti syukurnya lebih besar dibanding orang yang nggak pernah sakit. Sakit kemudian sembuh, itu syukurnya jauh lebih besar. Karena apa? Learning by doing. Mengambil pelajaran dari apa yang dialami. Begitu saya sebelumnya ngimamin, kemudian mimpin zikir, kemudian ngaji seperti ini, sekalipun tahu ilmunya tadi nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas, kemudian tahu ilmunya kalau ngimamin itu yang ringan-ringan aja. Jangan mentang-mentang imamnya hafid Quran 30 juz, ini baca Al-Baqarah. Karena apa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kamu ngimamin, ringankan. Kenapa? Karena di dalam makmumnya itu beragam orang, beragam kondisi. Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada yang junior yang seger buger, ada yang sudah senior, ada yang nggak punya kebutuhan apa-apa, memang khusus fokus ke masjid, ada yang punya kebutuhan kerja dan lain sebagainya. Inilah kearifan di dalam Islam. Beda halnya kalau jamaahnya homogen. Jamaahnya homogen itu apa? Misalnya jamaah di pesantren tahfidz khusus, seperti yang terjadi di Temboro misalnya, di mana itu Magetan ya, yang jamaah tabligh itu bisa aja dia tarawehnya baca Quran utuh 30 juz. Karena jamaahnya khusus, jamaahnya sudah tahu, dikasih tahu secara kolektif. Tapi kalau jamaahnya umum, idza amma ahdukum falyukhaffif. Mungkin awalnya saya teori, tapi begitu kena sakit ini tahu gimana rukuk dengan pelan-pelan. Jadi jangan ngebut juga, tapi jangan lambat-lambat juga, kira-kira begitu. Jangan lambat-lambat juga, ya. Yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Ritmenya, nah ini kadang juga, ini kan kadang sholatnya sih nggak lama, tapi bikin ngantuk Ustaz. Bikin ngantuk. Kenapa? Seriosa. Apa itu seriosa? Ya itu kalau musik itu musik seriosa, apa namanya itu? Kalau di Jawa Timur itu apa namanya? Apa? Yang teledek itu teledek apa? Pak Irfan tuh yang Jawa Timuran tuh. Yang musiknya siang-siang pengantar tidur. Apa? Gendingan. Nah, gendingan, keroncong gitu kan. Itu udah pengantar tidur. Makanya kalau kayak di Masjidil Haram atau ya nggak usah jauh-jauh lah, Masjid Istiqlal gitu kan. Sekalipun baca tapi ritmenya ya kalau saya sih bikin melek aja sekalipun agak lama gitu. Persoalannya bukan cepat atau lama sih sebenarnya, ritme. Ya mungkin juga saya banyak keterbatasan, tapi menurut hemat saya terus nanti melalui DKM, melalui kita semuanya. Sebenarnya ini lagi-lagi hari Ahad kemarin saya minta Pak Noto terjadwal, tapi karena saya juga nggak bisa
untuk ya speak lah kita persiapan masuk Ramadan. Tapi hari ini kita manfaatkan untuk kepentingan itu, untuk kepentingan proses, terus memberikan layanan terbaik di dalam penyelenggaraan aktivitas Ramadan khususnya, dan juga aktivitas memakmurkan masjid kita umumnya. Hal yang mendekatkan kepada jamaah itu kita optimalkan, hal yang mungkin menyisakan gerundelan itu kita atasi dan juga kita selesaikan. Jadi ya kayak saya jadi semakin merasakan nih gimana pergerakan siapa, Pak Yakob masih keker lah itu ya. Pergerakan orang sholat yang pakai kursi, boleh nggak itu? Ya boleh. Maka itu imam juga harus paham nih kondisinya. Ini pasukan siapa saja ini kan? Pasukan, makanya emang innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ini hadis lagi. Innama, hanya saja, itu adatul hasri di dalam bahasa Arab. Innama ju'ilal imamu, imam itu dijadikan imam liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Jadi untuk diikuti. Nah, ilmunya imam harus mengetahui kondisinya makmum, di samping memahami syarat rukun menjadi imam. Nah, kadang ada orang semangat pengen jadi imam tapi syarat rukunnya nggak terpahami. Nah itu kan. Jadi ada yang bersifat basic kayak puasa tadi, ada syarat rukun yang harus terpenuhi, ada terkait dengan syarat keutamaan, afdoliyah atau aulawiyah. Nah, kalau dalam kondisi di ruang publik, kalau kita merasa mampu, jangan dorong orang lain yang belum jelas kemampuannya. Misalnya di rest area, misalnya ya, kemudian sholat nggak ada imam rawatibnya, maka kita boleh mengajukan diri. Bahkan bisa jadi dianjurkan kalau kita punya kapasitas. Jangan juga nggak punya kapasitas, yang penting kan saya ketua DKM gitu kan. Tapi enggak, ya nggak boleh gitu. Harus dipastikan punya kapasitas. Kalau punya kapasitas, dia boleh mendahulukan diri untuk menjadi imam. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia mampu, sementara yang lain belum tentu mampu. Gitu. Jadilah imam. Tapi kalau pas di rest area, ya jangan lama-lama. Hanya karena persoalan mampu, kemudian bacaannya dipanjang-panjangin. Padahal biasanya umumnya di rest area itu antri, pasti disumpah serapahin orang yang ada di belakang ini. Ya udah pendek-pendek aja. Nah, jadi tidak semua yang panjang itu punya keutamaan. Bahkan bisa jadi yang panjang tadi menimbulkan dosa. Karena apa? Begitu panjang, orang lain antri, terlambat, waktunya habis. Apalagi waktu maghrib kan? Waktu maghrib kan waktunya mepet nih. Sementara musolanya kecil, antriannya panjang. Ya sudah, baca kulhu aja. Kulhu aja. Dan kulhu bisa lebih utama gitu. Artinya memang sangat kondisional, tetapi ilmu yang pertama adalah soal syarat rukunnya terpenuhi, baru masuk kepada afdoliyah. Syarat rukunnya apa? Ya dia pertama dia memahami syarat rukun sholat, itu udah pasti. Apa yang menyebabkan batalnya sholat, apa yang menyebabkan diterimanya dalam konteks ini keabsahannya, kemudian rukunnya semua terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah rukun menjadi imam, bagaimana pergerakannya, kapan dia bersuara kencang, kapan dia bersuara lemah. Kemudian memahamkan kepada makmum dalam situasi kondisi, makmum juga nggak boleh nyalip imam. Nah ini karena imamnya lama, ditungguin aja. Udah apa belum? Sebagai kode biar cepat imamnya, dia berdiri duluan. Nah nggak boleh juga.
Ada juga orang yang iseng gitu kan, udah ini lama banget nih, udah Allahu Akbar disuarain di belakangnya gitu. Itu nggak boleh juga, karena apa? Makmum itu hukumnya wajib mengikuti imam terhadap rukun fi'li. Nah ini yang perlu juga dipahami, rukun fi'li. Kalau rukun fi'li nggak boleh nyalip, tapi rukun qauli boleh. Rukun qauli itu apa? Misalnya baca Fatihah. Imam belum baca Fatihah, kita baca Fatihah dulu, boleh nggak? Boleh, gitu kan. Itu rukun qauli. Yang nggak boleh takbir dulu. Sekalipun itu qauli, tapi itu tanda memulai sholat, gitu kan. Memulai sholat. Tapi kalau rukun fi'linya nggak boleh. Rukun fi'linya itu apa? Allahu Akbar. Itu bukan fi'li, itu hanya penanda pergerakan kita sholat, bergerak kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu bukan rukun. Kalau toh kita nggak baca itu pun juga sah. Rukunnya adalah gerakannya, iktidal dengan tumak ninah. Nah iktidalnya iktidal dengan tumak ninah. Jadi tidak mesti orang yang cepat itu lebih buruk dari orang yang lambat. Orang lambat belum tentu lebih bagus dan kemudian menjadi sah sholatnya. Lambat bisa nggak tumak ninah, cepat bisa tumak ninah, nah, itu kan. Kalau lambat nggak tumak ninah gimana? Misalnya kayak pergerakan pindah habis duduk, berdiri kemudian mau rukuknya pelan, belum tumak ninah berdiri lagi pelan, belum tegak rukuk sujud lagi pelan. Itu sekalipun pelan tapi nggak tumak ninah, menyebabkan nggak sah gitu. Tapi kalau cepet gerakannya kayak refleksnya break dance itu, cet 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 cet, nah itu kayak apa, susu apa yang Korea itu kan. Itu bisa sah karena apa? Karena ada tumak ninahnya. Begitu misalnya habis berdiri kemudian rukuk, cet, nah, diam, langsung berdiri, cet, diam, langsung sujud, cet. Nah itu sah. Yang jadi masalah kalau makmum nggak bisa ngikutin. Nah disitulah butuh kearifan imam. Ilmu untuk syarat rukunnya sholat ya dikuasai, tapi nggak cukup itu, harus memahami kondisi beragamnya makmum. Kalau makmumnya udah senior pangsiunan seperti di BDN, kemudian punggungnya sudah mulai soak gitu kan, sedikit nih ketarik kayak saya ini gitu. Ya sudah, ritmenya pelan aja gitu. Jadi slow ya, tapi jangan kebablasan sehingga orang jadi ngantuk, misalnya ketiduran nih pas sujud nih, tahu-tahu jamaah udah selesai gara-gara barat. Makanya apabila kita menjadi imam, kita harus mengetahui kondisi beragamnya makmum. Makmumnya juga begitu, makmumnya juga harus mengikuti imam. Udah jangan pilih-pilih lah. Ini kalau udah apal nih, kalau saya imam ini masih harus cepat masuk nih. Kalau Pak Saidi ini santai aja dulu gitu. Ini kata ibu-ibu nih, bukan kata saya, ini kata ibu-ibu nih biasanya. Tapi saya kira penting juga untuk kepentingan muhasabah. Terutama soal ritme ini, soal kalau di musik itu ketukan apa ya? Apa? Notasi. Jadi notasinya itu iramanya 2/2 lah. Jangan 4/8. Nah, 4/8 itu kan seriosa gitu. Memang enak juga didengerin, tapi didengerinnya itu pas biasanya malam-malam. Tapi kalau pas salat jamaah ya ketukannya adalah ketukan
lagu perjuangan. Lagu perjuangan, bukan lagu keroncong itu. Ini memang tapi setidaknya itu sebagai muhasabah kita. Kemudian yang berikutnya aulawiyah. Nah, ini yang berikutnya aulawiyah. Tadi kalau di rest area, maka kalau kita punya kemampuan kita maju. Tapi kalau di tempat-tempat yang permanen, beda lagi aturan. Memprioritaskan imam rawatib. Memprioritaskan imam rawatib. Sepanjang tentu yang pertama imam rawatibnya ya sudah memenuhi kualifikasi. Jadi makanya kalau pas ada tamu diberikan penghormatan, nggak apa-apa. Tetapi biasanya tamu yang ngerti pasti mempersilahkan imam rawatibnya, nah, gitu. Nah, biasanya begitu. Nah, kemudian skala prioritas di dalam fikih itu juga dijelaskan. Soal fal ya ummukum akbarukum, fal ya ummukum aqra'ukum, fal ya ummukum afqahukum. Nah itu siapa yang punya skala prioritas ketika syarat minimalnya sudah terpenuhi semua. Nah, jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan akbarukum, yang paling senior. Kemudian akra'ukum, yang paling qari. Afqahukum, yang paling faqih. Nah, dirinci keterangan hadis di dalam 3 terminologi ini ada semuanya. Nah, begitu ada, mana skala prioritasnya? Nah, caranya adalah merujuk kepada pengertian-pengertian dasar pada saat dakwah Islamiyah di dalam dan juga peristilahan para sahabat. Aqra itu bukan hanya sekedar qori, kira-kira begitu. Tapi orang yang mampu menginternalisir semangat Quran. Nah, artinya apa? Ya pasti pemahaman. Pasti pemahaman terkait dengan standar minimal di dalam aktivitas sholat jamaah terkait dengan hukum fikih, sah tidaknya, batal tidaknya, sempurna tidaknya di aktivitas jamaah. Bisa jadi dia nggak begitu ngerti masalah zakat, tetapi masalah hukum sholatnya dia ngerti. Itu parsialnya. Afqah di dalam urusan sholat wa mafiha. Begitu dia batal gimana? Nah, ini makmumnya juga harus paham juga. Nah, ini salah satu rahasianya kenapa di belakang imam itu diprioritaskan orang yang ngerti dan punya kapasitas menjadi imam dengan syarat minimalnya. Karena apa? Imam potensi untuk batal, sebagaimana makmum juga punya potensi batal. Tetapi jangan sampai dengan kondisi batal sholatnya bubar, enggak serta-merta. Karena batal, kalau batalnya makmum kan nggak menanggung siapa-siapa. Ya batal saja, kemudian dia sempurnakan. Kalau kentut misalnya ya, yang paling sering ya sudah dia keluar dari barisan untuk mengambil wudhu, kemudian balik lagi ngikutin sholat. Harus dari awal. Beda halnya dengan tawaf. Kalau tawaf dipersyaratkan juga suci dari hadas dan najis. Begitu dia batal, dia nggak boleh nerusin tawafnya, tapi dia harus berwudu. Setelah wudu dia melanjutkan sisanya. Nah, kalau orang berpikir, oh saya kata guru saya tawaf suruh lanjutin, ini sayang sholat isya sudah 3 rakaat, kemudian batal, setelah itu wudu ngelanjutin lagi aja deh, tinggal 1 ini, nah nggak boleh. Karena ini satu kesatuan. Nah, kalau makmum batal nggak masalah, tapi kalau imam batal
ini potensi masalah. Karena pertama harus ada yang menggantikan. Nah, kalau yang menggantikan nggak siap sebagai imam, bisa batal semua sholatnya gitu. Makanya kenapa di belakangnya imam itu makmum yang memenuhi kualifikasi sebagai imam, umumnya begitu gitu. Jadi ini hal-hal yang mendasar ya, yang saya yakin sudah kita pahami, tetapi perlu untuk kita refresh kembali agar kita terus berikhtiar menuju kondisi yang lebih baik dan terus lebih baik. Nah, soal itu tadi pertama yang seringkali yang menjadi concern kita soal ritme, kemudian soal siapa yang aulawiyah, karena secara fikihnya ya begitu. Tapi dalam posisi misalnya yang Ramadan ini, kabar baiknya DKM sudah menyiapkan imam khusus ya, imam khusus yang aqra dan afqah. Jadi memiliki pemahaman fikih terkait dengan masalah sholat, bacaannya juga enak. Bacaannya enak itu sehingga kita juga merasa nyaman. Kuncinya itu tadi, bacaan enak itu ukurannya apa? Ya yang pertama kali ya syarat wajibnya, hak-hak hurufnya, itu yang pertama kali. Bisa jadi bacaan enak, dia penyanyi tapi nggak ngerti tajwid, minggir dulu. Minggir. Ini bacaannya enak Ustadz, ya udah itu ditadahulukan, artis tuh. Tapi kalau dia punya bacaan enak, suara enak, tajwidnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tajwidnya enggak, itu sekalipun suara enak bisa berdampak kepada enggak sah, karena hak-hak hurufnya enggak dipenuhi gitu. Bisa menyebabkan tahrif. Kalau tahrif secara sengaja kemudian dibiarkan, itu bisa menyebabkan bukan hanya enggak sah tapi dosa. Karena dosa. Maka itu tugas kita ya terus belajar. Enggak boleh menikmati kesalahan terus. Kan ada orang menikmati kesalahan, enggak mau belajar, udah tahu itu salah. Atau yang lebih parah, enggak tahu kalau itu salah, tapi merasa benar. Nah, itu yang lebih parah lagi. Kan katanya ada 3 jenis atau 4 jenis kondisi. Yang pertama orang tahu dan tahu dia tahu. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu, orang yang tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tahu. Tugasnya adalah mengajarkan. Ini orang alim, orang faqih. Nah, ada yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang enggak tahu, enggak punya ilmu, dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini orang tahu diri ini. Kemudian dia belajar. Karena dia tahu dia nggak tahu, maka kemudian dia belajar dengan kesungguhannya. Terus ada orang yang yadri wala yadri annahu yadri. Dia tahu, dia punya ilmu, tapi dia nggak ngerti kalau dia punya ilmu. Innahu ghafil, dia orang lalai. Orang lalai nih. Ini kayaknya dia ustadz nih, tapi kok nggak sholat? Nah, gitu kan? Dia punya ilmu tapi nggak mau ngajar nih. Udah biarin aja orang salah. Nah, ini rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Ini harus diingatkan ini, fadzakirhu, diingatkan. Dari pesantren kan ngerti agama. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia nggak ngerti tapi dia nggak ngerti kalau dia nggak ngerti. Ini sok ngerti, kira-kira begitu. Nah, ini yang paling bahaya, ini yang terakhir nih. Yang paling bahaya. Ini tingkatan urutannya begitu ini. Urutannya yang pertama yadri wa yadri annahu yadri. Urutan yang kedua ini
adalah orang yang nggak tahu tapi dia tahu bahwa dia nggak tahu. Itu lebih tinggi derajatnya. Karena dengan pengetahuan dia bahwa dia tidak tahu, dia ngukur diri, kemudian dia banyak belajar. Nah, baru grade yang ketiga, dia tahu tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Dia sebenarnya udah diberi pengetahuan, tapi nggak sadar nih orang, nih lalai dia, gampang ke kadang begitu. Nah, yang keempat ini la yadri wa la yadri annahu la yadri, ini bukan gampang ke tapi sok tahu. Nah, ini yang repot ini begini. Dunia menjadi masalah itu karena kelompok yang keempat ini. Bukan orang bodoh tapi menyadari kebodohannya, enggak. Orang bodoh tapi merasa pinter. Ini yang merusak dunia ini, yang ini, yang level keempat ini. Enggak ada di komplek kita, enggak ada. Iya, makanya kita guyub terus ini. Tapi perbaikan demi perbaikan tetap perlu kita ikhtiarkan. Nggak boleh kita merasa zona nyaman. Nah, ini salah satu bentuk perbaikannya ya terus seperti ngaji hari ini. Kemudian yang sebelumnya nggak ada sorot-sorot ini sekarang ada sorot-sorot. Itu kan terus perbaikan ini kan. Nanti mungkin bisa diiklankan terus di TV. Ini kan sebenarnya mahal juga ini kalau dikelola. Kalau dikelola ini bisa jadi konten yang lumayan mahal nih. Pak Fauzan ini bisa marketingnya mahal, bisa menjadi penghasilan masjid kan lumayan. Royaltinya sama narasumber nanti dihitung. Nah, yang terakhir soal amaliyah Ramadan kita akan melibatkan anak-anak muda, nanti teks dan juga bacaannya mungkin ada suaranya bagus, kemudian teksnya ada sedikit silap, nanti bisa dilihat di di tasghih lah. Nanti saya bantu juga untuk mentasghih biar sempurna. Setidaknya ini menjadi amaliyah Ramadan yang mendekati kesempurnaan. Ya, kalau kesempurnaan pasti punya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita terus mengikhtiarkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu bisa dilanjutkan. Misalnya dengan Bilalnya, syukur-syukur dibuat standar sehingga bisa dipahami semuanya. Bacaan-bacaannya yang standar, wiridnya yang standar. Wirid bisa beragam yang kita baca, tapi kalau di Al-Barokah ini yang dibaca. Itu kepentingannya untuk memudahkan pengenalan jamaah apa yang dibaca. Sehingga imamnya juga punya bacaan standar untuk diikuti oleh makmumnya gitu. Jadi ya wiridnya masih ada kan yang catatan itu ya, itu yang kita baca sebagai bacaan standar. Bukan berarti itu kewajiban, enggak, siapa yang katain wajib. Cuma hal yang baik kemudian distandarisasi sehingga menjadi kesadaran bersama kita. Oh, ini loh yang dibaca. Termasuk pada saat taraweh. Nanti amaliyahnya misalnya kita 8-2-1 ya, 22 sampai 8. Ya sudah, kalau itu jadi kebiasaan, enggak ada yang salah juga. Jangan kemudian nanti diubah, enggak apa-apa. Tapi yang paling penting ada afdholiyah. Kenapa dulu 3 langsung jadi 21? Tapi caranya pun juga dengan pelan-pelan. Karena dari sisi dalilnya yang lebih kuat, lebih kokoh itu adalah 21. Kira-kira begitu. Bahwa 3 utuh enggak salah juga. Akan tetapi kan kita beramal itu diikhtiarkan dengan menggunakan yang lebih kokoh pijakan keagamaannya. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan amalia, misalnya ada Bilal, bacaan, ya yang paling penting adalah difahami dan juga distandarkan. Itu enggak wajib? Enggak. Itu terlarang? Tidak gitu. Itu kan sebagai penanda, bagian juga dari syiar, pergeseran, pergantian dari rakaat atau jumlah rakaat yang kedua, keempat, keenam, ke-8 gitu.
Cuma mungkin ya itu tadi distandarkan sehingga bisa diikuti bareng-bareng. Termasuk juga bacaan-bacaan doanya. Jadi doa kamilin itu kan yang dikenal doa kamilin katanya. Ya kita siapkan teksnya saja, syukur-syukur di laminating ya kan nanti bisa dibaca, bisa diikuti. Itu bagian dari doa ma'thur yang diwariskan kepada kita. Bahwa kemudian apakah harus doa seperti itu? Ya enggak. Tapi kalau itu menjadi satu panduan kita kan bagus juga. Doa itu adalah mukhu al-ibadah, rohnya ibadah. Saya kira itu dan sudah disiapkan makan. Kalau ada pertanyaan monggo saja dulu. 1, 2, ya. Monggo. Ini terkait dengan imam. Gimana kalau imam itu pada saat sujud batal? Iya. Nah, itu langsung minggir aja atau membuat kata-kata saya batal, tolong teruskan. Ya, oke, langsung saja pas pada saat sujud batal, ya kemudian jangan dilanjutkan. Apalagi ini kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran kita lanjutkan, nggak boleh. Yang harus keluar dari posisi imam, kita pegang, kita kasih isyarat makmum yang ada di belakang kita satu untuk menggantikannya. Nggak mesti posisi makmum itu harus maju dulu, nggak mesti. Jadi begitu setara nggak apa-apa. Setelah itu baru kemudian melangkah satu yang sekira berbeda jarak dengan makmum yang lainnya. Jadi tetap harus, ya namanya batal udah pasti batal. Tapi makmum yang lain tidak serta-merta batal jamaahnya. Itulah intiqalul imam, pergeseran pergantian imam. Nah, makanya itu yang imam cadangan itu standby dan faham. Jangan sampai nggak paham, ini ngapain nih, ditepuk-tepuk langsung dikipatin aja. Akhirnya jadi perang itu nanti, tonjok-tonjokan jadinya. Wallahu a'lam. Monggo, berikutnya. Kita kan sering berhadapan dengan kondisi ketika sholat ada gangguan pada saat sholat. Misalnya ketika sholat ada HP yang bunyi dan sebagainya. Kemudian atau ada anak tertarik berlarian di depan kita dan sebagainya. Itu gerakan mana yang diperbolehkan? Misalnya kalau HP-nya ada di kantong, boleh nggak kita keluarkan, kemudian kita matikan, kita balikan lagi kantong kanan, atau kemudian kalau ada anak lalu lari dan sebagainya, kita bagaimana mencegahnya ya supaya tidak membatalkan sholat tadi. Ya, terima kasih. Sebelum terjadi kita harus mengingatkan diri kita, termasuk juga mengingatkan jamaah untuk mematikan, mensilent dan menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Itu penting juga. Tetapi ketika terjadi butuh langkah-langkah yang di satu sisi gangguan bisa dikendalikan, tetapi salatnya tetap sah. Salah satu yang membatalkan salat adalah gerakan yang banyak di luar gerakan salat, kecuali ada hajat. Salah satu yang membatalkan salat adalah ngomong di luar omongan bacaan salat, kecuali ada hajat. Nah, hajat-hajat syar'i itu kemudian menyebabkan bolehnya melakukan aktivitas yang sebelumnya terlarang dalam kondisi ikhtiar. Nah, pada saat handphone bunyi pasti mengganggu, maka kita boleh mematikan, tapi dengan cara yang dibenarkan secara syar'i, tidak memunculkan banyak gerakan. Gimana caranya? Ya misalnya di saku, diambil saku, kalau cukup dipencet,
ya udah selesai, setelah itu balik lagi. Tapi kalau enggak, misalnya diambil, dilihat, setelah itu kita minimalisir gerakan yang sekira gerakannya itu terbatas kepada sendi-sendi yang hanya dibutuhkan. Misalnya matikan handphone dipegang, setelah itu pakai jari jemari, pakai jempol dan lain sebagainya. Sama ini analog dengan ketika kita gatel. Nah, kita gatel kan kepentingan kita nggaruk. Tapi nggaruk yang membatalkan dan enggak membatalkan ini ada bedanya. Sama-sama nggaruknya, yang satu bisa batal, yang satu enggak batal. Nah, kalau nggaruknya gatal begini, banyak gerakan bisa batal. Karena itu masuk kategori kasratul harakah, gerakan yang banyak. Tapi kalau gatal, di titik gatal ya, kemudian kita dekatkan dengan gerakan yang secukupnya, hanya ujung jari saja, itu bisa nggak batal. Nah ini, jadi kuncinya adalah gerakan yang ditujukan untuk kepentingan menyelesaikan hajatnya, qadral hajah. Bukan hanya soal matikan handphone, pegang handphone kemudian kita nyemak Quran di dalam handphone juga dibolehkan. Atau nyemak Quran pada saat taraweh, ini misalnya bacaan 10 juz atau 1 juz setiap malam, kemudian kita nyemak, boleh, asal nggak banyak bergerak, ngambil Quran, setelah itu buka, selesai. Nah, indikasi yang disampaikan oleh para ulama, gerakan lebih dari 3 kali yang banyak. Maka itu kalau ganti imam, misalnya imam tadi batal ya, makmum datang, atau ada orang batal, makmum kosong, kemudian yang satu masuk, itu gerakannya tidak boleh lebih dari 3. Jadi misalnya melangkah 1, 2, udah selesai. Jangan melangkah, udah melangkah lari-lari, ya nggak boleh, jadi batal tuh nanti. Makanya pergerakan itu ada yang nggak membatalkan sholat, ada yang membatalkan. Bedanya apa? Ilmu, kan itu. Bedanya ilmu. Artinya tadi memungkinkan. Terus yang kedua apa? Ada. Oh yang anak. Demikian juga kita wanti-wanti di awal. Tapi ya jangan sampai kemudian kalau anak-anak ditinggal di rumah aja, ya jangan. Kalau ditinggal di rumah nanti bapaknya, ibunya jadi nggak ikut. Nah, diedukasi. Kalau ternyata ramai, kemudian lari-lari, posisinya gimana? Kalau memungkinkan, misalnya kita tarik, kemudian berada di sebelah anak kita. Biasanya kalau anak kita kan taat nih, ditarik, kemudian ditaruh di depan kita atau di sebelah kita. Boleh nggak narik? Boleh. Bahkan gendong pun boleh. Tapi ya jangan jadi kebiasaan. Ini tiap hari waktu gendong terus, ya enggak. Yang gendong sebagai bentuk kasih sayang, itu sebagai simbolik kasih sayang kita kepada anak. Jangan juga mereka, karena anak ya pasti ramai. Cuma memang disitulah butuh tarbiyah dan juga edukasi. Allah alam. Satu lagi. Terkait bacaan, meluruskan aja kayak tadi teruskan. Terkait bacaan pada saat ruku dan sujud itu lebih dari 3 kali. Nah, imam itu kan harus memandang jamaah tadi kayak bilang ada yang sakit rukunya mungkin ada. Nah, bacaan rukunya subhanallahnya itu 7 kali. Saya itu 7 kali kok. Nah, ini hadisnya seperti apa? Nah, terus yang kedua, karena ini siapa bisa menegur imam ini gitu loh. Nah, siapa bisa menegur imam ini untuk mengingatkan, oh itu bacaan jangan 7 kali, kalau bisa dengan 3 kali atau sekali ya bisa. Nah, terus yang kedua, adab seorang imam, kira-kira mana yang lebih baik nih? Karena di dalam surat Al-A'raf, kalau biasa di Istiqlal itu diingatkan, pakailah pakaianmu yang sopan dan bersih dan rapi. Nah, kalau untuk mengingatkan, jadi jamaah itu ke sholat pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini adab seorang imam. Kalau ada orang yang bacanya ada lumayan, boleh dibilang pakaiannya tangan panjang. Nah, ini ada imam lagi pakaian tangan pendek, tapi ya ini cuma meluruskan aja.
Ya, yang pertama soal bacaan 3, 7 dan lain sebagainya. Bahwa bacaan di dalam sholat yang baca tasbih, kemudian pada saat iktidal, pada saat sujud, pada saat ruku, itu bukan rukun, tetapi itu sunnah. Bacaannya bisa semua tasbih, bisa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang kita kenal, bisa bacaan-bacaan yang lain. Tetapi itu yang diajarkan, yang maksur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa lama? Berapa lama itu qadrat tumakninah. Yang paling difahami itu sekira gerakan tumakninah. Dan ini menjadi satu kesatuan di dalam sholat jamaah. Imamnya punya tugas tanggung jawab untuk meringankan. Ini beda halnya kalau sholat jamaahnya sholat tasbih. Makmumnya juga udah tahu. Tapi kalau makmumnya menggerutu ini kok lama, ya memang dari awal sholatnya sholat tasbih gitu kan. Makmumnya aja ini yang kurang update gitu kan. Ini sholat sholat qiyamul lail kirain sebentar ternyata lama. Nah, kalau perlu ya diumumin dulu, kira-kira begitu posisinya. Nah, maka itu fal yukhaffif ini konsentrasinya tidak hanya kepada bacaan sholatnya, surah-surahnya, termasuk juga gerakan-gerakannya. Fal yukhaffif ini dalam posisi mutawasid, tidak terlalu lama sehingga orang nunggu-nunggu, bisa karena kecapean ruku, kemudian kesungkur mau sujud, atau sebaliknya cepet-cepet sehingga kehilangan kesempatan tumakninah. Tumakninah di sini kalau jamaah, tumakninah untuk pribadi dan tumakninah beserta ketemu imamnya. Nah ini ada dua kalau jamaah ini. Tumakninah untuk kepentingan makmum dan tumakninah menemui gerakan imam dengan tumakninah. Nah, imamnya juga jangan nipunya gimana? Ini Allahu Akbar sementara dia belum berdiri. Makmumnya ketipu dia. Biasanya orang memahami kalau udah intikal Allahu Akbar itu udah sempurna gitu kan. Ini Allahu Akbar ternyata baru mau naik. Nah, ketipu ini makmumnya. Rasain nih gua tipu. Nggak boleh, ini bisa nggak sah salatnya. Karena apa? Makmumnya mendahului imam. Pokoknya gerakan imam harus diikuti. Nah, namanya mengikuti nggak boleh nyalip makmumnya, tapi harus diberikan penanda-penanda tadi. Fungsinya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kenapa agak dijaharkan sebagai bentuk informasi kepada makmum. Makanya imam begitu ruku, kalau saya biasanya gitu, apalagi ini punggung lagi kurang sehat gitu, kita sempurnakan dulu nih gerakannya, baru Allahu Akbar ngasih tahu makmumnya, ayo kita bergerak ruku gitu kan. Ini udah siap nih imamnya untuk diikuti. Kemudian bergeser lagi, pada saat kondisi bergeser sempurna baru kemudian ngikut. Cuma kadang ya kalau pergerakannya cepat itu potensial loss, potensial kehilangan ketemu. Karena ini sudah berdiri, baru akan berdiri, ini sudah sujud. Nah, disitulah penting-pentingnya sopir nih mengetahui kondisi penumpang. Nah, itu kan sama aja sih sebenarnya analoginya dengan penumpang sopir itu. Nah, jadi imam harus memiliki jiwa sopir. Imam harus mengerti penumpangnya. Kira-kira begitu pergerakannya. Intinya begini, makmum memahami bagaimana dia menjadi makmum yang baik. Imam memahami kondisi makmum yang beragam. Dengan terlebih dahulu kita memiliki pengetahuan terkait dengan syarat rukun sholat, syarat rukun berjamaah, syarat rukun sebagai imam.
kemudian bacaan-bacaan mujawad, ritmenya pas, pergerakan tumak ninahnya pas, dan memperhatikan kondisi faktual jamaah. Baru setelah itu berbincang soal zikirnya, kemudian soal wirid dan lain sebagainya. Masih ada? Cukup ya? Cukup. Ya, ini yang terakhir kita. Ini tadi belum dibuka, langsung aja ditutup. Ya, oh ya, yang soal apa? Aksesoris, ya. Jadi ada yang terkait dengan fikih, ada yang terkait dengan tasawuf atau adab. Yang terkait dengan fikih harus memahami bahwa dia menutup aurat. Karena satrul aurah menjadi salah satu syarat sah salat, termasuk juga dalam menjadi imam. Pakaiannya sih tertutup, tapi pantatnya sobek, berarti enggak menutup aurat. Pakaiannya sih tertutup, tapi tipis, sehingga auratnya kelihatan. Itu sekalipun pakai pakaian tetapi auratan, telanjang. Dia pakai pakaian tapi telanjang, ini pengertiannya. Dia pakai pakaian lengkap tapi tipis, nyerawang. Berarti dia enggak terpenuhi syarat pakai aurat. Dia menutup aurat tapi full pressed body. Apa full press body? Lekukannya semua kelihatan ngepres banget itu. Yang slim fit. Ya full press lah body gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Itu dari sisi fikihnya dulu, baru kemudian dari sisi adabnya. Maka begitu kita masuk keluar orbit ketemu banyak orang, maka kita disunnahkan untuk pertama pakai wewangian, biar orang kanan kiri kita ini nggak mencium bau apek sehingga orang nggak nyaman berada. Makanya kemudian at-tatayyub itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian yang baik. Pakaian yang baik indikatornya apa? Ya makanya dianjurkan yang polos, yang bersih. Baik sih pakaiannya mahal, tapi belakangnya gambar tengkorak misalnya. Dia jadi imam atau jadi makmum di paling depan. Ini jamaah yang belakangnya ini ketakutan ini. Ada tengkorak atau tulisan ngapain lu lihat-lihat. Nah, kan ada juga itu kaos itu Jogja, kaos Bali gitu kan. Bagus, tulisannya belakangnya ngapain lu lihat-lihat. Lah ngapain juga lu di depan dulu. Ini aneh-aneh ya, membuat orang nggak konsentrasi jadinya sholat. Nah disitulah pentingnya adab tadi itu. Nah bahwa kemudian panjang atau pendek ini balik kepada adab tadi. Dan adab dalam konteks pakaian bisa ada yang bersifat universal, ada yang bersifat partikular. Nah yang bersifat partikular apa? Tergantung kondisi. Di suatu daerah pendek dan panjang apakah menunjukkan adab yang tinggi di satu sisi dengan adab yang rendah. Kalau ternyata misalnya panjang pendek tidak mempengaruhi soal adabnya, ya nggak apa-apa gitu. Kira-kira begitu posisinya. Karena baju panjang atau pendek secara fikih tidak ada masalah. Kemudian secara adab baliknya kepada urf dan adat. Tidak ada penjelasan bahwa yang panjang itu lebih baik dari yang pendek dalam konteks ini nutup ini posisi. Sama dengan posisi apakah cingkrang apa enggak cingkrang. Ini baliknya kepada adab. Komprang apa enggak komprang. Nanti kan ada itu yang celananya komprang, ini harus komprang misalnya. Komprang itu apa? Longgar ya. Kan ada memang celana komprang, dulu kan model begitu, gede semua nih. Kayak sekarang model sarung celana itu kan komprang itu. Yang biasa si pitung pakai itu kan. Nah,
itu komprang namanya. Apakah yang komprang itu lebih utama? Belum tentu. Kalau dalam kondisi masyarakatnya value komprang itu diterima sebagai hal yang lebih baik, ya itu yang diambil. Kira-kira begitu posisinya. Jadi kearifan lokalnya. Termasuk mau pakai serban apa enggak pakai serban. Kalau imam di Masjid Istiqlal disediain pakaian, harus pakai jubah. Kalau enggak pakai jubah ya enggak. Nah, itu kan soal value, soal norma, soal adat. Kan saya dikirimin tuh, dibikinin yang panjang. Kalau saya pakai di sini ya agak aneh itu kan. Hitam kemudian pakai jas begini posisi, nanti dikirain imam besar masjid kecil. Itu seragamnya imam besar. Kita jadi imam besar. Imam besar di mana, Ustaz? Saya imam besar di masjid kecil, saya bilang gitu. Ya kalau mau disiapkan bagus juga. Disiapin pakaian untuk kepentingan imamnya. Seperti bajunya Pak Saidi gitu kan enak juga nih. Atau memang pakaian yang khusus untuk imam. Itu boleh-boleh saja. Terima kasih. Jam 6.30 saya mohon doa juga. Saya jam 7 maksimal setengah 8 berangkat. Mohon doanya mau umroh bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan lancar semuanya hingga awal Ramadan nanti. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan dan kemudian kita bisa bersama-sama lagi. Dan kita baca Al-Fatihah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hanafi. Ini ada tasyakur dari keluarga Pak Hanafi memberi sarapan kita, dan kita doakan kepada para muassis, para perintis Masjid Al-Barokah Komplek BDN ini atas jariahnya, atas jerih payahnya, atas perjuangannya di dalam menumbuhkan dan juga mengembangkan syiar Islam di Komplek BDN ini. Kita doakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan, dan ini menjadi wasilah untuk melapangkan jalan, menjadi penerang di saat kegelapan di alam barzah, dan menjadi tiket sebagai ahlul jannah. Dan untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan dari siksaan azab kubur yang pedih. Dan kita doakan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah di dalam iman, Islam, ihsan kita, diberikan kemudahan menjalankan seluruh kewajiban dan juga tuntunan keagamaan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rizki yang halal barokah, diberikan anak-anak yang sholihin sholihat, diberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai dan manfaat untuk sesama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya untuk dikubur orang tua kita, termasuk orang-orang yang tertulis di sini, mulai dari Hajah Habibah binti Muhammad bin Fulan, Maimunah binti Paini, Abdurrahman bin Abdullah bin Haji Mugni, Saniman binti Sadri, Sutopo bin Suratman, Syahrudi bin Nasih, Miniati binti Nasih, Jajat Jatmika bin Fulan, dan para warga BDN perintis serta yang sudah mendahului kita. Ada Pak Haji Taufik, Pak Hari Zuhardi, Pak Mumu Sulaiman, Pak Amin, Pak Asrahandi, Pak Azhari, Pak Bianto, Pak Muhammad Arifin, Pak Lufi, Pak Ridwan, Pak Ngadino, Pak Pardimin, Pak Yasin, Pak Maslih, Pak Suryanto, Pak Herman Aini, Pak Hari Budi, dan semua keluarga kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk kesehatan kita semuanya, untuk kebahagiaan keluarga kita, untuk keguyuban lingkungan kita, dan juga untuk keberkahan kehidupan kita. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi, wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma